Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bicara masalah karomah. Ternyata karomah daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lebih dahsyat daripada karomah Habib-Habib Yaman ya, yang bisa katanya miraj sampai 70 kali dalam semalam. Itu nggak ada apa-apanya dibanding karomah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apa itu? Ya itu, satu orang eh, sendirian, dia bisa mengalahkan jutaan orang mukibin dan Habib-Habib imigran Yaman. Apa itu? Karomahnya ya tesis yang menyatakan bahwa Habib-Habib imigran Yaman yang mengaku duri Rasul ternyata dihantam dengan tesisnya Kiai Imad, gak bisa menjawab. Tidak ada yang bisa mengcounter ya. Berarti karomahnya Fakih Muqaddam yang bisa 70 kali mi'raj dalam semalam kalah jauh dengan karomah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Dengan satu tesis saja mereka kelepek-kelepek, nggak ada yang bisa menjawab, nggak ada yang bisa mengcounter. Mereka hanya ngeles-ngeles saja, selama ini hanya ngeles-ngeles saja. Muter-muter nggak karuan. Bukti yang valid nggak ada. 12 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin juga tidak terjawab ya. Satu pun tidak ada yang terjawab. Si Taufik Assegaf itu yang ketua RA, Robito Albayah, itu diam, membisu, nggak bisa menjawab. Hanya ngeles kanan kiri aja. Ya, nggak bisa membuktikan fakta-fakta. Mana buktinya kalau memang mesti dilihat Nabi? Nggak bisa. Sampai detik ini nggak ada yang bisa tuh Habib-Habib menjawab daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berarti lebih hebat dong karomah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya kan? Mereka tuh nggak ada apa-apanya. Oke, kalau begitu ayo kita lihat bersama video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya namanya Fadoli. Kebetulan dalam struktural NU menjadi ketua LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kabupaten Pringsewu. Tapi ini atas nama pribadi. Saya termasuk orang yang lama mengagumi Romo Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, sebab ini ada sebabnya, nggak boleh tepuk tangan, dikira tomprang boro. Sebab saya sudah lama lewat perantara teman membeli sebuah buku kronik perjalanan ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengungkap dan membahas tentang nasab Ba'alwi. Hari ini saya bisa dipertemukan secara langsung dengan beliau, antara teori ilmiah yang dihasilkan dengan hari ini langsung dengan orangnya, alhamdulillah energik, gagah. Terus yang kedua, analisa yang disampaikan oleh Romo Yai ini benar-benar makul, artinya jeli, teliti dan ilmiah. Oleh sebab itu ada hal yang sampai detik ini masih ganduli. Ini karena Pringsewu ini orang Jawa semua rata-rata masih ganduli atau termemori di dalam pikiran saya. Saya minta pandangan Romo Yai bagaimana dalam realita yang ada kadangkala di masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama atau warga Nahdliyah. Ini dalam realitanya ini bagaimana cara menghadapi tips-tips orang yang mengaku turunan Rasul. Ini langkah kita bagaimana dikaitkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia
ini menganut asas Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai salah langkah. Ini Polri hadir nggak? Jangan sampai nanti teguran kita mengganggu Kamtibmas. Ini langkahnya gimana? Karena kita menganut asas Bhinneka Tunggal Ika. Satu. Yang kedua, diskusi ini adalah menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini secara pribadi saya memperoleh input, masukan secara pribadi, umumnya untuk seluruh hadirin, karena tidak semua orang ahli dan memahami tentang ilmu nasab. Tujuan diskusi ini ialah untuk memberikan pencerahan pada kita. Yang pertama, pencerahan intelektual. Yang kedua, pencerahan emosional. Yang ketiga adalah pencerahan spiritual. Harapannya supaya kita mampu membedakan asinnya garam dan asinnya opil. Iya, garam asinnya endingnya sehat karena yodium. Opil saya cocok dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Isomuddin. Ini kalau opil ini asin tapi penyakit, jangan sampai penyakitan kita. Maka diskusi ini bukan hanya sekedar tepuk tangan. Saya sangat cocok. Bagaimana ini nanti Yai dan Gus Isomuddin atau yang lain forum, kita harus ada action nyata. Apa aplikasi action nyatanya? Setelah diskusi ini, coba bikin sebuah petisi, pernyataan, tanda tangan, supaya negara hadir. Untuk bagaimana ini tidak jadi fenomena dalam masyarakat. Kita bikin pernyataan yang ditembuskan ke PC, PW, PCNU, PWNU, PB, supaya negara hadir dengan instrumen yang ada, Kemendagri, Jaksa Agung, Kementerian Agama, untuk mendorong supaya oknum-oknum yang mengaku dzurriyyatur Rasul diadakan tes DNA. Ini kayaknya sangat efektif. Cocok? Ojo mung tepuk tangan toh, action nyata nanti. Yanti Gus Isom tanda tangan, saya di bawahnya berani, tapi tetap beliau yang di depan. Gitu aja. Sekian. Ini untuk yang kedua, ada follow up yang diminta dari seluruh jamaah. Terakhir untuk Pak Yai Suparman, ini nanti kita taunya warga masyarakat PW itu taunya Persatuan Wartawan Indonesia. Harapannya Yai Nasiruddin ada kiprah nyata dibikin setiap kecamatan PWI, karena nanti asumsi dan persepsi dikira wartau, sedangkan perjuangan Wali Songo Indonesia harapannya setiap kecamatan diadakan PAC dan PAC PWI sampai ke ranting. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Yai Fadli, kata Syekh Imam Ibnu Hajar, yambaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadan nasabi syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya. Sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khotib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini dzurriyyat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini dzurriyyat Nabi, tapi palsu, begitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari
kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja, tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian ma'qul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran dari sisi matannya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wada', ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Lah, orang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih sehari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia. Padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level hari proklamasi. Katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuitang, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan, dia usulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan. Profesor Anhar Gonggong, ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan.